kawan, jumpa lagi di channel Porang Jaya Klaten kawan. Tentu saja masih membahas mengenai porang. Jumpa lagi di hari ini. Agenda kita sudah memasuki akhir bulan Juli kawan. Semoga para petani masih tetap semangat ya untuk berbudidaya tanaman porang, walaupun harganya lagi bener-bener drop banget ini ya harganya, tapi kita tetap semangat untuk tetap berbudidaya tanaman porang kawan. Oke, agenda pada pagi hari ini masih melanjutkan proses bongkar kawan. Kita melakukan proses bongkar untuk umbi porang yang satu musim kawan, dari bibit katak kemarin. Oke, tetap simak terus kawan. Baik, yang di depan kita ini kita sudah bongkar kawan, dari bibit katak jalan satu musim kemarin ya. Ini kita sudah bongkar rata-rata dari bibit katak ukuran neker lah kawan ya. Kita rata-rata dapat umbi sekitar 3 on ya, variatif, ada yang 2 on, ada yang 3 on sampai ke 5 on ke atas. Ini baru proses bongkar kawan, ini hari kedua. Ini kebetulan lahannya kemarin saya selingi bagian apa namanya, bagian orang bilang, Jawa bilang itu palirannya ya, palirannya got-gotnya itu kita isi sama jagung kawan. Jadi jagungnya nanti mungkin sebulan lagi ini bisa panen, sambil kita langsung nanti olah lahan lagi untuk proses penanaman dari umbi. Tentu saja jaraknya agak lebih renggang ya kawan ya. Ini hasil panenannya seperti ini kawan. Jadi untuk mengakali kawan, untuk harga umbi porang yang masih relatif rendah ya, harganya kisaran saat ini update terakhir di bulan Juli tahun 2022, hari ini tanggal 29 Juli kawan ya. Ini saat ini harga pabrikan masih di kisaran 3.100 kawan. Untuk tingkat pengepul masih rata, ini Jawa, Bali juga hampir sama harganya. Tingkat pengepul di kisaran harga 2.500 sampai 2.800 kawan. Jadi untuk mengakali, semoga aja nanti tahun depan harganya bisa agak berbeda ya. Tapi ya kita tidak usah muluk-muluk untuk harga. Tahun depan kemungkinan besarnya ya katakanlah Rp4.000 gitu ya per kilonya. Kita ngakalinya dengan cara yang sudah berbudidaya dengan tanaman porang dengan bibit katak, mungkin nggak terlalu berat untuk apa namanya ngejar tahun depan ya, karena sudah punya bibit sendiri ya. Kalau dari bibit segini ini kawan, kurang lebihnya ini hampir 4 on lah, mendekati 5 on, 3 on ke atas lah ya. Paling enggak kita bisa ngejar untuk tahun depan nanti bisa 4 kilo lah kurang lebih ya, 3 kilo sampai 4 kilo aja udah lumayan. Jadi bisa dikalikan nanti 3 kilo kali katakanlah harganya 3.000 apa 3.500 sampai 4.000 katakanlah, nanti satu buah ini harganya hampir mendekati harga umbi tahun 2019 atau 20 untuk per kilonya. Jadi katakanlah ini satu buah ini 10.000, nanti hasilnya kali dengan budidaya yang kita sudah tanam. Ini lahan 1000 meter kawan, kita tanami kemarin sekitar
hampir 12 ribuan lah, antara 12.000 sampai dengan 15.000 bibit katak. Kemarin modalnya sekitar, bibit kataknya sekitar 40, hampir 45 kilo, dengan ukuran size-nya yang kecil ya kawan ya, size katak kecil, ukuran neker lah, seneker itu. Tapi ya puji Tuhan, hasilnya juga tidak mengecewakan untuk tahun pertama ini. Memang saya juga tidak tertarik untuk menjual umbi bibit ya kawan ya. Jadi ini nanti akan kita budidayakan terus ya, setidaknya bisa memangkas biaya produksi kawan. Jadi kalau bisa ya memang membudidayakan dengan hasil yang kita sudah punya kawan. Jadi seperti itu kawan. Intinya dalam berbudidaya kita harus memikirkan masalah biaya ya kawan ya. Biaya itu jadi pemikiran yang harus, tapi dalam artian kita juga harus berpikir ulang untuk mengeluarkan biaya. Jadi biayanya juga bisa dipangkas, nggak terlalu mahal-mahal. Tahun ini mungkin nggak terlalu se ekstrim kayak kemarin ya, sampai dimanja-manja gitu ya tanaman. Sekarang kita coba budidaya tanaman porang ini dengan agak semi liar nanti. Jadi untuk memangkas biaya produksi, mungkin perawatannya juga enggak, perawatan tetap dijaga perawatannya, cuman enggak se ekstrim waktu penanaman yang pertama ya. Jadi awalnya mungkin pakai mulsa, tapi ini nanti kemungkinan besar saya tidak pakai mulsa kawan ya. Mungkin nanti untuk rumput pasti akan lebih banyak tumbuhnya, tapi kita coba untuk budidayakan dengan cara semi liar. Sebenarnya nggak masalah kawan, nggak masalah, asal kecukupan pupuknya juga. Kalau saya pupuknya nggak terlalu banyak, cuman saya banyakin sekam bakarnya kawan. Jadi untuk kalau dari umbi ini biar pemekarannya nanti biar lebih enteng, karena tanah saya ini termasuk tanah yang kental ya kawan ya. Jadi biar bahasa Jawanya itu biar mongkrok gitu ya, kita kasih sekam bakar yang agak banyak. Lalu kalau untuk masalah sekam bakar gimana, mahal nggak? Murah kawan. Kalau di tempat saya ini satu dam truk itu masih terbilang masih cukup lumayan apa ya, mencukupi lah, nggak terlalu mahal daripada yang lain-lain. Satu dam truk itu kemarin saya beli cuman sekitar 500.000 aja. Ini cukup untuk satu patok sawah. Oke kawan, tetap semangat. Bagi yang masih ngelokro untuk berbudidaya mungkin bisa ditambah ya, tidak cuman hanya berbudidaya porang saja, tapi setidaknya bisa memikirkan ada tanaman yang bisa jangka pendek, ada yang bisa jangka panjang gitu. Jadi bisa saling support gitu ya kawan ya. Pokoknya tetap semangat. Ini nanti saya tanamnya nanti porang sama jagung kawan, karena ini masih musim apa, kemarau. Jadi mungkin naungannya dibantu sama jagungnya nanti panen, porang baru numbuh gitu. Selain itu juga nanti batangnya jagung ini bisa jadi apa ya, jadi lanjaran lah ya, lanjaran untuk membantu menegakkan. Kalau misalkan terlalu apa namanya, batangnya terlalu rimbun kan nanti pasti banyak yang doyong. Nah ini batang jagung ini nanti berfungsi untuk apa, sebagai penopang lah, penopang tanaman porang biar nggak rubuh gitu ya. Nanti ini kita panen, nah batangnya nanti kita sisakan apa namanya, kita sisakan sedikit gitu
Ya kurang lebih dari jarak semeter kita sisakan, nanti kita bisa pakai sebagai penopang gitu kawan. Tetap semangat dalam berbudidaya tanaman porang, pokoknya optimis saja. Pokoknya usaha itu tidak akan mengingkari hasil, atau hasil tidak akan mengingkari usaha ya. Oke, segitu dulu kawan informasi untuk pagi hari ini sambil melanjutkan proses bongkar. Tetap semangat, salam petani porang Indonesia, bravo petani Indonesia, jos, mantap.